A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi hasil dari kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Berikut adalah materi tentang teknologi digital. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Saidah Bainatul Mofa, Bahrul Ulum, Dian Nurdiansyah, Intan Widianti, Hasanah, Zulfa Nabila dari 12-3. Yang pertama ada pengertian. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi analog pada dasarnya analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Definisi, pengertian teknologi. Definisi teknologi menurut para ahli Purbawaharja Harahap, ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik, ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik industri dan industri. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi digital memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih rendah, kualitas sinyal yang lebih baik, penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih efisien, lebih banyak fitur dan kemampuan. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas teknologi digital juga dapat meningkatkan kualitas komunikasi, seperti dalam bidang telekomunikasi. Komunikasi digital dapat membuat proses bertukar informasi lebih cepat dan murah. Namun, teknologi digital juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital, peretas atau virus dapat mencuri informasi digital, ketergantungan yang berlebihan pada pengguna. Sejarah perkembangan teknologi digital menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa era. 1. Era mekanis abad ke-19. Charles Babbage menciptakan mesin hitung mekanis yang disebut Difference Engine dan Analytical Engine, yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Herman Hollerith mengembangkan mesin tabulasi untuk sensus Amerika Serikat yang menggunakan kartu berlubang untuk menyimpan data. 2. Era elektronik abad ke-20. Alan Turing menciptakan mesin Turing model matematika untuk komputasi dan berperan penting dalam memecahkan kode Enigma Jerman selama Perang Dunia II. John von Neumann mengembangkan konsep arsitektur komputer modern yang menggunakan memori untuk menyimpan data dan instruksi. Claude Shannon merumuskan teori informasi yang menjadi dasar untuk komunikasi digital. Transistor. Penemuan transistor pada tahun 1947 membuka jalan untuk pengembangan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. 3. Era komputer modern abad ke-20 dan 21. Integrasi sirkuit. Penemuan integrasi sirkuit pada tahun 1958 memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil dan lebih kompleks. Personal komputer. Perkembangan mikroprosesor dan integrasi sirkuit melahirkan komputer pribadi pada tahun 1970-an.
Internet. Penemuan internet pada tahun 1960-an dan perkembangannya pada tahun 1960-an membuka era baru dalam komunikasi dan akses informasi. Perangkat mobil. Perangkat teknologi mobil seperti smartphone dan tablet membawa teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan. Perkembangan kecerdasan buatan atau disebut AI dan pembelajaran mesin machine learning membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan industri. Perkembangan teknologi digital terus berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Para ahli memprediksi bahwa teknologi digital akan terus mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di masa depan. Perbedaan teknologi digital menurut para ahli Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk bilangan biner. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Media penyimpanan data terbagi menjadi 3. Yang pertama ada floppy disk, adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Sejak tahun 2003 sampai sekarang, alat yang satu ini sudah tidak digunakan lagi karena kebanyakan orang lebih suka menggunakan flash disk atau CD, DVD, bahkan external hard disk dan ex-memory card. Yang kedua ada DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disk atau Digital Video Disk, adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan amannya untuk menyimpan video dan data. Yang ketiga ada CD. Sesuai dengan namanya, lingkaran fisik standarnya sama dengan CD, compact disc, namun dengan kapasitas room kali density. Remote membaca DVD menggunakan NAR laser pada panjang gelombang 650 nm berwarna kecerahan. Transmisi data. Transmisi adalah merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi 2, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Sinyal analog bisa disebut juga broadband, adalah gelombang-gelombang elektronik yang beranasi secara kontinu diteramankan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog dapat diubah merah sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dulu. Sinyal analog merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus menenak dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval. Data analog menempati spektrum frekuensi yang terbatas. Contoh suara radio, televisi. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang bertindak dan memiliki cara tersendiri, misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Ada beberapa masalah dalam data digital. Data dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia tidak dapat ditransmisikan langsung dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam biner terlebih dahulu, bilangan dan 11. Jadi data itu ditransmisikan dalam bentuk deretan bit.
Dan ini adalah perbedaan digital dan analog menurut cara kerjanya.